kita masuk pada bab yang pertama, yakni ruang lingkup sistem akuntansi biaya. Seorang manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab manajemen sebagai seorang perencana dan pengawas perusahaan. Perencanaan mencakup penentuan serta penggarisan cara-cara bagaimana tujuan supaya dapat tercapai. Pengawasan mencakup langkah-langkah maupun metode-metode yang digunakan untuk menjamin pencapaian tujuan yang dimaksud. Nah, agar perencanaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, manajemen memerlukan informasi-informasi mengenai kegiatan organisasi. Untuk itu, kita perlu mengetahui konsep manajemen dan tujuan akuntansi biaya. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberikan perintah, membentuk kebijakan, dan mengarahkan agar semua orang mendukung kebijakan perusahaan. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, fungsi penentuan biaya atau cost finding, yang kedua, fungsi pencatatan biaya atau cost recording, yang ketiga, fungsi penganalisaan biaya atau cost analyzing, dan yang keempat, fungsi pelaporan biaya atau cost reporting. Nah, tujuan dari sistem akuntansi biaya adalah pertama, memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. Yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya, kita akan masuk pada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting. Bahasa akuntansi didasari atas 2 variasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya, yang merupakan jembatan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Informasi akuntansi dibedakan atas 3 fungsi, yaitu pertama, menyediakan informasi untuk pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang kedua, estimasi biaya produk yang diproduksikan dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk manajer internal, di mana bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, kita akan masuk pada lingkungan bisnis global pada zaman bisnis global sekarang ini. Diperlukan 3 tantangan dasar, yaitu seorang manajer harus mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pasar bisnis internasional sehingga manajer dapat mengidentifikasikan lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan berkeinginan bersaing. Yang kedua, manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan harus merancang sistem informasi yang konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan-tujuan perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua. Yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep biaya pekerjaan. Manajemen biasanya terpusat terlebih dahulu kepada perencanaan, di mana di dalamnya terdapat penetapan tujuan serta perincian biaya. Kita akan masuk
pada pengertian konsep biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya atau cost dan beban atau expense. Nah, arus biaya produksi, apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan. Pada perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory, yang adalah bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yang adalah produk yang sudah ada di bagian proses produksi tetapi produk tersebut belum selesai. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished good inventory, yang adalah barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Kita masuk pada bab yang ketiga, perilaku biaya. Para manajer di hampir semua perusahaan ingin mengetahui bagaimana biaya dipengaruhi oleh perubahan pada volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Hubungan antara biaya dan volume aktivitas sangat relevan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan manajemen. Berikut ini merupakan definisi perilaku biaya. Pengetahuan akan perilaku biaya akan membuat manajer terbantu membuat prediksi biaya yang diperlukan. Prediksi biaya merupakan peramalan atau taksiran biaya untuk tingkat atau volume aktivitas tertentu. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi yaitu: pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Contohnya, bahan baku langsung, perlengkapan, biaya penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tetap, yang adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu tetapi secara per unit berubah. Contohnya, gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, biaya semi variabel, yang adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contohnya, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Yang berikut kita masuk pada pembahasan bab keempat mengenai sistem informasi akuntansi biaya. Pertama, kita membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Manajemen memerlukan informasi yang relevan dan baik atau berkualitas untuk mengelola suatu perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut dihasilkan oleh sebuah sistem, yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi termasuk juga dalam informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Agar manajemen dapat menerima informasi akuntansi sesuai dengan kebutuhannya, maka perusahaan menetapkan sistem informasi akuntansi. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi ini, perusahaan dapat menyimpan data operasi perusahaan dan mengolahnya menjadi informasi yang baik. Sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya merupakan suatu deretan prosedur dimulai dari formulir, catatan, dan laporan biaya suatu perusahaan manufaktur yang dibuat secara terkoordinasi di mana bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan informasi biaya bagi manajemen. Kalau kita berbicara mengenai sistem informasi akuntansi biaya, maka kita akan berbicara mengenai akumulasi biaya. Akumulasi biaya merupakan suatu cara
untuk mengetahui beberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa atau menyangkut suatu hal. Sistem informasi akuntansi biaya ini akan membantu manajemen dalam mendapatkan informasi yang paling akurat mengenai biaya produksi. Manajemen memerlukan informasi biaya yang sangat akurat karena yang pertama, manajemen memerlukan rencana masa depan, dan yang kedua, manajemen memerlukan pengendalian operasional perusahaan, dan yang ketiga, manajemen perlu mengevaluasi kinerja masa lampau, dan yang keempat, manajemen memerlukan mengirim kualitas tertinggi ke pelanggan dengan harga yang rendah. Berikut kita masuk pada metode biaya. Metode yang dipakai untuk membedakan biaya itu biasanya adalah sesuai dengan kepentingan daripada bisnis tersebut. Tetapi prinsip dasar membedakan biaya tersebut akan sama untuk setiap metode. Pilihan metode biaya yang dipakai biaya harus sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, di sini ada dua pendekatan dasar metode biaya, yaitu yang pertama, metode biaya pesanan atau job costing atau specific order, dan yang kedua, metode biaya proses atau process costing atau continuous operation. Kedua metode biaya ini digunakan untuk mengumpulkan data biaya dan untuk alokasi biaya-biaya ke harga pokok produksi. Nah, ada beberapa perusahaan juga menggunakan kedua metode biaya tersebut. Kita masuk pada siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya akan diawali dengan pencatatan transaksi akuntansi. Pertama-tama, biaya dicatat pada perkiraan-perkiraan yang menunjukkan dengan jelas sifat biaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya akan kita jumpai perkiraan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya penyusutan pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, dan lain-lain yang berhubungan dengan pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dikategorikan sebagai biaya produksi langsung dan biaya yang lain dikategorikan sebagai biaya produksi tidak langsung. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat ditransfer secara langsung dari masing-masing perkiraan persediaan barang baku dan perkiraan upah ke perkiraan persediaan barang dalam proses. Sedang semua unsur-unsur biaya produksi tidak langsung pertama-tama ditransfer dahulu ke overhead pabrik, baru kemudian dari perkiraan ini ditransfer ke perkiraan persediaan barang dalam proses. Pemindahan atau transfer terakhir sering juga disebut penyerapan biaya-biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung oleh produk yang dikerjakan dalam proses produksi. Penyerapan ini dilakukan dengan menggunakan suatu tarif biaya overhead yang telah ditentukan dan diaplikasikan kepada produk menurut ukuran kegiatan tertentu, misalnya jam tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung ditransfer ke perkiraan persediaan barang dalam proses berdasarkan tarif pembebanan biaya produksi tidak langsung. Dalam hal ini adalah biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja langsung ditransfer ke perkiraan persediaan barang dalam proses berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan pemakaian jam kerja langsung. Yang berikut kita masuk pada pembahasan dalam bab 5, yaitu sistem akuntansi biaya pesanan. Kalau kita berbicara harga pokok pesanan, maka kita akan berbicara mengenai pesanan itu sendiri, perusahaan yang bergerak di bidang pesanan, dan buku pembantu pesanan. Pesanan merupakan jumlah unit produk yang sangat mudah untuk kita lakukan identifikasi dibandingkan dengan unit yang lain. Perusahaan yang bergerak di bidang pesanan biasanya akan melakukan kegiatan operasional kalau ada pelanggan yang melakukan pesanan. Buku pembantu pesanan adalah tempat untuk mencatat biaya yang terjadi untuk membuat pesanan tersebut di dalam sistem akuntansi.
Nah, pada sistem ini yang menjadi objek biaya adalah unit produk individual, batch atau kelompok produk dalam satu pesanan. Umumnya, manajer akan menghendaki adanya informasi mengenai beberapa harga pokok produk atau setiap jenis produk atau batch atau kelompok atau setiap kelompok pesanan, karena setiap pesanan atau kelompok pesanan tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang pesanannya tinggi dan dalam jumlah banyak, yang bentuknya adalah unit dan biaya masing-masing akan tinggi. Contohnya laundry, konstruksi bangunan, rumah sakit, dan lain-lain. Bab 6. Sistem akuntansi biaya proses. Sistem akuntansi biaya proses biasanya digunakan apabila perusahaan memproduksi barang yang identik atau serupa secara banyak di dalam suatu proses produksi yang bersifat terus-menerus. Karakteristik perhitungan biaya proses adalah sebagai berikut. A. Biaya diakumulasikan menurut departemen. B. Setiap departemen memiliki rekening persediaan barang dalam proses. Rekening ini didebit dengan biaya pemrosesan yang terjadi di departemen yang bersangkutan dan dikreditkan dengan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen lain atau ditransfer ke gudang barang jadi. Equivalent unit. Equivalent unit adalah ketika akan memproduksikan suatu produk dengan menggunakan proses yang berkelanjutan, perusahaan akan mengasumsikan semua unit yang diproduksikan akan sama. Laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi merupakan laporan aktivitas suatu departemen produksi selama satu periode. Laporan harga pokok produksi dibuat setiap akhir periode. Isi laporan harga pokok produksi untuk perhitungan biaya proses sebagai berikut. A. Laporan produksi secara fisik. B. Laporan tentang biaya yang dibebankan dan harus dipertanggungjawabkan oleh setiap departemen tersebut. C. Pertanggungjawaban biaya yang dibebankan pada departemen tersebut. 5 tahapan untuk menghitung biaya sebuah produk di perhitungan biaya proses, yaitu A. Ukur arus fisik. B. Hitung ekuivalen unit produk. C. Identifikasi produk sesuai dengan ekuivalen unit. E. Pertanggungjawaban biaya produk yang dipakai. Bab 7. Biaya bersama. Banyak perusahaan yang dalam memproses produksinya akan menghasilkan tidak hanya satu macam produk, akan tetapi menghasilkan bermacam-macam produk. Produk yang bermacam-macam tersebut dihasilkan dengan proses produksi yang sama. Biaya produk bersama. Jika beberapa jenis produk gabungan atau produk sampingan yang berbeda dihasilkan dari faktor biaya yang sama, maka akan menimbulkan biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pemisahan. Joint cost berbeda dengan common cost. Common cost berkaitan dengan pemakaian fasilitas secara bersama oleh dua pemakai atau lebih. Sedangkan joint cost tidak dapat dipisah-pisahkan, harus dibebankan ke produk. Alokasi biaya bersama. Biaya bersama harus dialokasikan ke masing-masing jenis produk supaya dapat menentukan nilai persediaan akhir barang dalam proses. Persediaan barang jadi, harga pokok produksi, laporan laba kotor per segmen produk. Metode alokasi biaya bersama adalah sebagai berikut. A. Nilai jual relatif. B. Satuan fisik. C. Rata-rata biaya. D. Rata-rata tertimbang. 8. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. Contoh biaya overhead pabrik adalah pemakaian bahan, penolong, pengawas mesin produksi, mandor, sewa pajak, asuransi, depresiasi, listrik, dan lain-lain yang digunakan untuk fasilitas produksi. Biaya overhead pabrik dicatat dalam persediaan barang dalam proses adalah berdasarkan pembebanan, bukan berdasarkan pemakaian, seperti pemakaian bahan baku langsung dan pemakaian tenaga kerja langsung. Dalam hal pembebanan biaya overhead pabrik, perusahaan biasanya melakukan estimasi jumlah biaya overhead
yang akan dipakai selama proses produksi. Estimasi itu berdasarkan tarif ditentukan di muka. Kapasitas. Biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan tarif ditentukan di muka. Tarif dipergunakan harus ditentukan secara tepat agar pembebanan biaya overhead pabrik juga tepat. Penentuan tarif overhead pabrik dihitung berdasarkan tafsiran atau anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas tertentu dibagi estimasi volume aktivitas tersebut. Ada beberapa kapasitas, yaitu A. Kapasitas teoretis, B. Kapasitas pabrik, C. Kapasitas normal, D. Kapasitas direncanakan secara nyata. Alokasi biaya overhead pabrik hanyalah suatu cara untuk berbagi sekelompok biaya dan pembebanannya berbagi subunit. Alokasi biaya overhead pabrik tidak mempengaruhi total biaya overhead. Menurut Institute of Management Accounting atau IMA, dalam Handsome dan Woman terdapat beberapa tujuan dari alokasi overhead pabrik, yaitu A. Memperoleh harga yang wajar saling menguntungkan, B. Menghitung tingkat laba lini produksi, C. Memperkirakan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian, D. Menilai persediaan, E. Memotivasi para manajer. 8.4 Alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Departemen pendukung tidak mengerjakan produk secara langsung. Biaya yang timbul dari departemen pendukung ini merupakan bagian daripada bagian biaya produksi yang harus dibebankan ke produk. Biaya yang timbul di departemen pendukung dan biaya harus ditanggungnya merupakan biaya produksi, yaitu biaya overhead pabrik. Terdapat 3 metode perhitungan alokasi biaya overhead pabrik, yaitu 1 metode langsung, 2 metode bertahap tanpa timbal balik, 3 metode bertahap tanpa timbal balik, atau metode aljabar. Bab 9. Biaya standar. Biaya standar yang telah ditentukan akan dapat digunakan untuk mengendalikan dan untuk dapat mengevaluasi kinerja kerja. Yang pertama, standar unit. Standar adalah tolak ukur atau dasar-dasar untuk norma-norma untuk mengukur suatu kinerja. Standar yang ditetapkan pasti berhubungan dengan harga dan kuantitas. Jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas digunakan merupakan keputusan yang berhubungan dengan standar harga. Biaya standar per unit dapat dihitung dengan mengalihkan standar kuantitas dengan standar harga. Biaya standar per unit sama dengan standar kualitas dikali standar harga.